Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun rekan-rekan sahabat penyiaran di Jawa Barat yang menyaksikan dimanapun Anda berada. Pada hari ini kita kedatangan tamu spesial dari kawan-kawan KPID Jambi. Ini Provinsi Jambi. Ada Bang Rahim dan juga Bang Anton. Jadi kita akan diskusi ya. Apa? Kang. Oh, Kang, jadi Kang. Ya, boleh Kang. Rahim dan Kang Anton, kita sama-sama akan menyimak ya diskusi di On Mic. Ya. Baik, rekan-rekan, pada pagi hari ini mungkin ya kita perkenalan dulu aja ya, Kang Rahim. Ya. Nah, ini jauh sekali nih dari Jambi nih. Ya. Kabarnya ke Jakarta dulu tapi ya. Ya, kita kalau mau ke Bandung, kita transit Jakarta dulu. Dari Jakarta kita ke Bandung, kita coba pakai HUS yang lagi viral itu kan. Kereta cepat gitu kan. Gimana, enak naik HUS? Alhamdulillah gitu ya. Kita merasa nyaman. Nggak terasa baru 30 menit sudah sampai ke Bandung aja gitu kan. Oh iya. Padalarang. Enak itu nggak gerudak-geruduk gitu ya. Kan kalau naik tol itu kan jalannya berombak segala macam ya. Cuman feedernya ini agak sambungan kereta cepat ke Kota Bandung feeder ya. Oh itu agak iya, berisik iya, gitu. iya. Naik feeder ya Naik itu. feeder, ya. Kalau itu emang keretanya masih kereta diesel itu ya. Iya. Gimana kesan pesannya di Kota Bandung ini? Kabar-kabarnya emang udah nyari-nyari nih, pingin nyari makanan Sunda, nyari apa gitu. Apa yang menarik apa sih sebetulnya? Pertama, kita itu jadwalnya 3 hari di Bandung ini. Tapi setelah merasakan suasana keramahan orang Bandung, ini bisa nambah hari nih kan. Masya Allah. Ya. Bisa nambah 3 hari lagi nih kan. Gitu. Jadi kita merasa nyaman dan dengan sambutan yang hangat oleh rekan-rekan ataupun warga Bandung gitu kan. Cuman masakan khas Bandung ini belum ketemu ini gitu. Oh gitu. Kita keliling-keliling ketemunya pecel lele juga ya kan. Pecel lele di Jambi juga di banyak Jambi juga gitu banyak. kan. Lelenya lebih gede kalau gede lagi ya. gitu kan. Karena banyak rawa di situ. Gitu. Iya, di sini nggak ada rawa-rawa di sini. Jadi kecil-kecil kalau lelenya tuh. Lebih enak di sana. Jadi apa yang dicari apa sebenarnya? Makanan apa? Bang Anton apa Bang Anton? Kebetulan kita akan datangnya malam ya, sampai di sini malam. Jadi tidak banyak yang bisa kita lihat kalau malam hari. Kita coba akan explore siang. Kita akan coba lihat masakan Sunda ya. Masakan kita akan Sunda. coba ya. Ngeliwet. Oh, liwet. Nah, boleh nanti kita cari ya liwet ya. Kalau masakan Jambi yang saya tahu tempoyak gitu ya. Betul. Itu dari duren itu kan. Luar biasa itu. Pernah ini ya, nyobain udah sering berarti setiap hari makan tempoyak. Kalau kita tempoyak itu makanan khas kita ya kan. Jadi kegiatan acara-acara besar wajib itu ada tempoyak itu. Tempoyak itu prosesnya adalah fermentasi dari buah durian yang didiamkan ya kan. Nah, setelah minimal seminggu baru bisa dikonsumsi gitu. Karena sudah berfermentasi ya kan secara fisikawi gitu kan, perubahan fisikawinya itu. Mungkin kalau di kita ini kayak ini ya, apa namanya tuh? Ya kalau pasti peyem kan ya? Peyem, sejenis peyem. Kalau peyem kan dari ini ya singkong gitu kan. Rasanya apa? Manis-manis gitu, ada pahit-pahitnya dikit. Manis-manis campur ada asamnya gitu kan. Dijadiin sambal berarti Jadi nanti ya. sambal jadi digulai gitu kan, sejenis itu dicampur ikan kan lebih enak. Wah, jadi lapar ini. Jadi mau diskusi tempat. Ini gagal program diet nih. Iya. Salah kalau diet ke Bandung salah memang niatannya. Baik, Kang Anton dan Kang Rahim ya, ini mungkin bisa cerita nih kalau di sana apa sih yang menjadi tantangan KPID Provinsi Jambi ya, terutama kan kita setelah analog switch off gitu kan, ini kalau di sini kan memang jadi bertambah tuh lembaga penyiaran, cuman saingannya kan juga jadi makin susah. Nah, kira-kira kalau di Jambi apa ini ceritanya? Jadi begini, pasca diterapkan analog switch off itu, pertama terjadi penyusutan jumlah lembaga penyiaran di Jambi. Terutama keluhan oleh LPTV ya, karena mereka diharuskan untuk membayar sewa MUK. Ini cukup memberatkan bagi lembaga penyiaran. Ada salah satu TV lokal itu sudah
sudah boleh dikatakan tidak beroperasi lagi pasca diterapkannya analis switch off ini kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, untuk permasalahan kita di Jambi itu adalah luas wilayah kita, Kang Jalu. Kalau Jawa Barat mungkin jumlah penduduknya yang banyak ya. Kalau kita luas wilayah, sangat luas sehingga tidak terpantau lembaga-lembaga penyiaran di daerah yang jauh-jauh ya. Kita ada 11 kabupaten kota yang bisa dipantau oleh sistem pemantauan elektronik kita. Alat pemantau itu cuma di 3 kabupaten kota yang ada di sekitar provinsi Jambi aja. Yang jauh-jauh itu belum bisa terjangkau. Sehingga kita harus menetapkan, mencari langkah strategis, inovasi-inovasi baru gimana langkahnya, maka kita menggiatkan, memperbanyak program pengawasan partisipatif, menghimbau masyarakat untuk ayo sama-sama ngawasin gitu. Ada berapa sih ini ya, jumlah lembaga penyiaran ada berapa di sana? Di Jambi ada 83 lembaga penyiaran. Yang TV-nya berapa? Lokal dan nasional. Itu bisa Kang Anton, bisa TV yang di Kota Jambi ada 26 siaran TV digital semua sudah. Dan ada 3 TV lokal Jambi. Selebihnya kan SSJ. Oh, cuma 3 ya? Ya. Apa aja tuh? TV Itu lokal? Jambi TV, Jack TV, TVRI Jambi. TVRI Jambi. Ya. Okay. Bunga Pos. Ya. Ini Bunga TV. masa setelah ASO ini memang sebenarnya ada keuntungannya sebenarnya. Masyarakat mendapatkan siaran yang lebih jernih, lebih jelas. Iya. Tapi sampai saat ini ada beberapa daerah yang juga belum sampai sinyalnya ke daerah mereka. Oh, ini yang TV digital itu ya? Ya, itu mungkin untuk pengembangan ke depannya kita masih melihat apakah ada kebijakan yang mungkin bisa menurunkan sewa MUX ya, barangkali sehingga bisa menumbuhkan lebih banyak lagi stasiun-stasiun TV baru. Jadi kalau misalkan yang 3 stasiun lokal itu termasuk stasiun lama atau baru itu? Yang lamanya tuh, yang barunya boleh dikatakan belum ada nih. Oh, nggak ada? Iya. Oke. Itu. Nah, itu kan televisi tadi ya. Kalau radio gimana radio? Nah, kalau radio sebenarnya ini dilema di Provinsi Jambi sudah ini. Untuk di kota mungkin ada beberapa yang berubah kepemilikannya. Nah, sedangkan kalau untuk di daerah-daerah ya konten siarannya mungkin mesti kita sering-sering awasi karena supaya kita bisa menjamin penyiaran yang sehat untuk masyarakat. Apa sih yang digemari siaran-siaran di sana itu? Kalau dangdut atau lagu Melayu gitu? Sepanjang pengamatan kita itu masih diminati siaran-siaran yang konten-konten yang berbahasa lokal, berbahasa Jambi. Ya. Oh gitu. Oke. Lebih diminati itu ya? Ya, itu lebih diminati oleh masyarakat. Ya, musik-musik lagu daerah gitu kan, daerah Jambi gitu, seperti itu yang diminati. Musik-musiknya kalau di sana tuh apa? Musik Melayu kah? Lokal atau daerah. Emang ada khusus bahasa ya? daerah. Oke. Lagu Melayu ya, cuma Melayunya Melayu Jambi. Melayu Jambi beda itu ya beda dengan Melayu Medan, Melayu Riau gitu kan beda ya? Medan beda. Kalau di Riau kan suka pantun ya, Serambi 12. Kalau Jambi ada yang khas-khasnya nggak itu ya? Nah, hampir mirip-mirip ya, kalau mirip-mirip. budayanya mirip-mirip. Bahasanya agak berbeda dikit ya. Oh, ada contoh-contoh nggak bait-bait gitu yang kira-kira bisa Nah, itu apa? yang khas itu ya, yang khas. Ya. Jambi. Contohnya tuh bahasanya bahasa Jambi. Nggak apa-apa. Nanti kita pakai subtitle. Cing. Ini ada apa namanya, semacam pantun Jambi gitu kan? Iya. Ding bakati ding, kiding batali duo. Dak do urusannya ndak bisa dirunding kecuali nak betunak duo. Oh, cakep. Apa tuh artinya? Ngerti nggak itu? Kayak ada anak-anak dua itu. Jadi itu ketawa Mbak itu. Jadi kiding itu suatu tempat panen padi. Iya. Itu namanya kiding. Itu di anyaman bambu dibuat tempat, itu ada talinya, itu namanya kiding. Dan itu talinya 2. Nah, jadi ding bakati ding, kiding bertali 2. Kiding itu talinya 2. Namanya kiding, talinya 2. Nah, terus apa lagi kelanjutannya? Kemudian tidak ada urusan yang tidak bisa dirunding
kecuali kalau mau nikah 2. Jadi kalau mau nikah 2 itu nggak usah dirunding. Kalau mau nikah udah nikah aja gitu. Kalau dirunding nggak bakal ketemu, mentok udah itu. Iya ya, ini emang Jambi kan termasuk yang kaya ya dengan budaya ya, selain daerah-daerah lain tentu di Indonesia. Ada khasnya kan dulu itu ada ini ya, pusat edukasi ya kalau nggak salah ya. Bisa diceritain nggak? Jadi gini, Jambi sebelum Islam, sebelum kerajaan Melayu Islam Jambi itu Jambi di bawah kekuasaan Sriwijaya. Layaknya seperti di Jabar barangkali ada Pajajaran ya. Pajajaran. Kemudian di Jawa ada Majapahit, kemudian yaitu yang besar-besar ya kan. Nah, di Jambi itu masuk wilayah kerajaan kekuasaan Sriwijaya. Nah, Sriwijaya itu pusat pemerintahannya di Sumatera Selatan atau Palembang. Nah, pusat peradaban keilmuan itu Hindu ya, itu di Jambi. Maka peninggalannya masih ada sampai sekarang dan masih dijaga dan sudah masuk terdaftar di UNESCO. Itu namanya Candi Muara Jambi. Nah, Candi Muara Jambi ini luasnya lebih kurang 150 hektar dan itu menjadi rujukan oleh para peneliti, kemudian para ilmuwan, kemudian juga termasuk agamawan Hindu itu datang ke sana dari Tibet, dari Mongol, dari India, itu banyak berkunjung ke sana. Jadi dan itu terbesar di Asia. Kawasan edukasi ya, pendidikan. Kampusnya lah. Kampus 150 hektar kalau bisa dibayangin ya kalau zaman itu kampus 150 hektar berapa luas itu ya. Lumayan kalau di ospek suruh keliling kan. Mungkin kalau di Bandung kayak apa lah, IPB ya, IPB. apa UI gitu yang UGM tuh yang luas itu ya. Iya. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lihat nih kalau datang ke Muaro Jambi itu ya? Apa yang bisa dipelajari kira-kira? Pertama, peninggalan situs-situs peninggalan itu kita bisa melihat candi-candi, ada stupa-stupa, kemudian semacam ruang belajar, tempat tinggal, ala-ala Hindu, asrama gitu ya. Gitu. Luar biasa. Jadi dari seluruh dunia tuh ya belajar ke Jambi itu waktu itu ya, zaman dulu. Jadi luar biasa. Yang Hindu ya, yang jadi pusat pendidikan ya, pusat pendidikan agama Hindu. Jadi dari Thailand, mungkin dari India ya, semua pada belajar luar biasa. Kemarin kita kesini itu kita satu pesawat sama orang tokoh Hindu ya, tokoh Hindu dari Tibet sama Mongol. Kita tanya dari mana, pulang dari Candi Muara Jambi. Kita satu pesawat. Mereka ziarah gitu ya? Ziarah ya bahasanya. Ziarah ke ini, ziarah budaya. Ziarah budaya. Iya. Itu kalau misalkan dijadikan konten siaran kan sebenarnya menarik itu Bang. Iya, bener ya. Udah dimanfaatkan apa nih kira-kira sama sudah terekspos, sudah diekspos secara nasional juga. Kemudian salah satu konten lokal TV SSJ itu sudah memuat tentang Candi Muara Jambi. Banyak ya, ada sekitar laporan ke kita itu ada 3 stasiun TV nasional itu konten lokalnya itu tentang Candi Muara Jambi. Jadi menarik sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita ngelihat orang-orang itu justru belajar ya ke Jambi gitu kan. Kalau sekarang kan kita ada istilahnya kampus-kampus top dunia kan, kita ke Harvard, Oxford, kemana. Dulunya itu justru di Jambi ya, zaman Hindu dulu ya. Nah ini menarik sebetulnya. Saya kemarin lihat juga di media sosial ya, itu kan ada sekarang tren AI Bang ya. Itu dia mengenerate ya, jadi pakai promptnya itu mengenerate situasi di Samudra Pasai, di Majapahit, bahkan ada Sriwijaya zaman dulu tuh. Jadi seolah-olah datang ke Sriwijaya ya zaman dahulu. Meskipun cuman ya paling 1 menit, 3 menit gitu kan, tapi menarik gitu. Live ya. Ya seolah-olah dia ada di sana, seolah-olah dia ada di sana. Tapi semuanya pakai AI itu. Nah sebenarnya kan ini sesuatu yang menarik kalau misalkan memang bisa digali ya. Dulu mungkin Abang ingat juga ya, ada stasiun televisi kita kan suka bikin yang kolosal, drama kolosal ya. Tentang cerita Majapahit gitu kan. Terus kemudian ada yang naga-naga terbang ya, burung terbang gitu. Nah, ini sebenarnya kalau kita mau mengambil dari Jambi itu kan jadi sebenarnya menarik. Gimana kira-kira Bang kalau ada mungkin yang bisa ditelusuri gitu ya dari stasiun lokalnya gitu, udah mencoba membuat drama seolah-olah berada di
zaman dahulu gitu ketika masih pusat pendidikan itu. Ya sampai hari ini kita itu yang belum terlihat ya. Kreativitas insan-insan media itu mungkin belum kepikiran ke sana. Ya. Kadang-kadang alasan orang-orang media ini atau SSJ ini atau lembaga penyiaran ini adalah biaya produksi. Oh, biaya produksi. Dengan mereka terimbas juga dengan efisiensi anggaran, ya kan. Jadi mereka sebenarnya sudah ada wacana untuk membuat semacam drama atau apa istilahnya itu film atau apa yang berhubungan dengan peradaban masa lalu, ya kan. Dan sisa-sisanya jejak-jejaknya masih ada sekarang, cuman mereka berkeluh kesah tentang biaya produksi. Termasuk kita menekankan konten lokal bagi SSJ. Ya salah satu kalau mereka itu tadi juga. Jadi masih jarang susah juga ya konten lokal ya. Oke. Kalau yang tadi kan ada 3 stasiun TV lokal itu mereka apa aja programnya selama ini? Untuk saat ini yang program khusus untuk liputan tentang situs Candi Muara Jambi mungkin sudah banyak sebenarnya. Tapi tidak kontinu ya, produksinya tidak kontinu, hanya sekedar liputan. Untuk saat ini ke depan kan kita memang berharap karena sudah direncanakan memang untuk tujuan wisata ya. Jadi salah satu sarana untuk promosinya mungkin dengan konten-konten yang seperti tadi mungkin ke depan mungkin kita akan menyarankan kawan-kawan di lembaga penyiaran terutama yang SSJ juga ikut menyiarkan agar informasi ini sampai ke nasional. Itu harapan kita. Iya. Jadi kan bisa menarik orang ya dengan adanya tayangan itu orang jadi tahu dan mau berkunjung kan sebetulnya itu kayak kisah tentang Bangka Belitung ya. Ada kita tahu ada Laskar Pelangi. Dengan adanya film itu orang jadi mau berkunjung itu ya. Nah ini saya rasa menarik kalau misalkan ada cerita yang bisa dimunculkan juga dari Jambi ini. Barangkali Kang Jalu, kalau Komisioner KPID Jabar ini bisa berkunjung ke Jambi dan kita ajak ke Candi Muara Jambi itu, dan kemudian KPID Jabar ini mengeksplor, kemudian men-up melalui media yang dimiliki oleh KPID Jabar. Jadi saya rasa bisa lebih menyala lagi. Kita sangat berharap itu KPID Jabar bisa. Insya Allah nanti kita ini ya jalan-jalan lah ke Jambi ya. Kayaknya katanya ada ini juga event budaya yang berkala ya yang diadakan juga di Jambi ya, namanya kenduri ya. Kenduri Sko. Jadi kenduri Sko itu ada di salah satu kabupaten namanya Kabupaten Kerinci. Kabupaten Kerinci. Itu setiap dekat Gunung Kerinci berarti. Dekat Gunung Kerinci. Ya, pokoknya Gunung Kerinci itu menjadi simbol Kerinci ya, Kabupaten Kerinci. Nah, di Kabupaten Kerinci itu ada tradisi tahunan namanya kenduri Sko. Kenduri Sko itu berkumpul lah pada hari itu, pada momen itu tokoh-tokoh adat. Tokoh-tokoh adat itu berkumpul dan kegiatan itu salah satu bentuk kegiatannya adalah mereka membersihkan pusaka-pusaka yang diwariskan dari nenek moyang mereka turun-temurun sampai kepada pemegang pusaka itu pada hari itu. Pusaka-pusakanya apa aja nih contoh-contohnya nih? Ya ada seperti keris, tombak, kemudian ada aksara incung ya. Aksara-aksara lama yang tulisan-tulisan buku-buku lah kan. Kitab-kitab gitu ya, kitab-kitab lama ya. Gitu. Itu dari zaman kapan Bang tradisinya, Bang? Itu jauh sebelum pada masa Masehi itu sudah itu sebelumnya. Sebelum Islam berarti ya? Sebelum Islam masih ada. Ini berarti di satu desa itu ya? Kerinci itu termasuk suku yang tertua. Gitu. Suku tertua. Pada dasarnya kenduri Sko itu dilakukan di semua desa biasanya. Di setiap desa berbeda-beda waktu pelaksanaannya. Untuk yang terdekat di Sungai Penuh mungkin 2026 ini, April 2026 ini akan dilaksanakan kembali. Pada saat acara itu nanti juga dilangsungkan pemberian gelar adat bagi pemangku adat yang baru nantinya. Jadi ini menarik nih karena kalau di Jawa Barat itu dia ada ritual tahunan ya. Dia itu refleksi syukuran, Bang. Seren tahun. Iya. Jadi merayakan panen raya. Nah, ini biasanya di yang
desa-desa yang tradisional tuh suka diadakan tuh. Jadi kita mensyukuri hasil panen ya. Ini jadi tradisinya kan tradisi pangan agraris ya. Agraris. Nah, kalau di sana ternyata tradisinya memang tradisi keilmuan berarti ya. Bahkan ada kitab yang dimunculkan di situ. Berarti emang sebetulnya jejak-jejak keilmuannya sudah sebenarnya ada panjang ya. Ada event satu lagi namanya menggali bendar namanya tuh. Menggali bendar itu biasanya di Sungai Penuh. Itu biasanya masyarakat itu bergotong royong membersihkan aliran air untuk musim panen baru untuk sawah-sawah. Gitu. Irigasi lama ya itu. Jadi luar biasa kekayaan budaya yang bisa dimunculkan bahkan sampai saat ini sangat banyak ternyata di Jambi ya. Nah ini kira-kira kalau misalkan ya ada kesempatan nih ya kita ke Jambi nih dari Jawa Barat, apa yang harus dikunjungi atau harus dilihat gitu di Jambi? Ya kalau untuk saat ini di kota Jambi kita mungkin sesuai dengan yang dikatakan Kang Rahim tadi, mungkin kita bisa lihat situs. Bukan abang lagi. Ya. Mungkin kita akan melihat situs Candi Muara Jambi yang terluas itu. Kita akan explore di sana. Nah kalau KPID kan kunjungan harus ada kunjungan ke stasiun televisi atau radio. Nah yang paling terkenal apa yang harus kita kunjungin? Stasiun radio atau televisi? Kalau radio itu ada namanya D-Radio. D-Radio. Gimana tuh ceritanya D-Radio? D-Radio itu kalau ceritanya saya juga baru di KPID ya. Cuman dari berbagai radio yang ada di Jambi ini termasuk yang legend, paling manajemennya bagus, kemudian pendengarnya banyak, programnya bagus, ya kan, sudah memenuhi standar unsur PTK SPS gitu. Oh, di radio ya. Dari tahun berapa tuh? Kalau Jambi, kalau TV-nya Jambi TV. Jambi TV. Nah, udah berapa tahun tuh di radio kan? Kalau di radio itu mungkin dari tahun 80-an sudah ada. 80-an ya? Namanya berganti-ganti namanya karena mungkin berubah kepemilikan ya. Tapi dari dulu tetap disenangi oleh warga dan Gen Z ya. Oke, luar biasa itu. Sampai sekarang berarti sampai ya? Sekarang. Itu yang swasta ya. Kalau yang punya nasional tetap TVRI RRI Jambi ya. RRI Jambi sama TVRI Jambi. Tapi itu kan dananya dari pemerintah ya kan. Kita nggak terlalu salut lah kalau swasta bisa berkompetisi dengan yang difasilitasi oleh pemerintah, itu baru hebat kan itu. Betul. Jadi ini memang kita mendorong juga ya biar lembaga penyiaran kita bisa bertahan dan kalau yang bagus itu bisa jadi contoh buat yang lain juga. Nah kira-kira Bang ini apa yang menjadi harapan ya buat dunia penyiaran ke depan lah biar supaya kita juga bisa menjaga agar lembaga-lembaga penyiaran ini bisa tumbuh berkembang. Pertama, saya secara pribadi kemarin kali juga rekan KPID Jabar, pertama kita mendukung payung hukum ini. Payung hukum penyiaran ini harus diperbarui. Karena kalau yang sekarang ini masih berlaku Undang-Undang 32 tahun 2002 itu saya rasa sudah tidak relevan lagi. Iya, udah terlalu lama Udah banyak yang usang itu. Pasal-pasalnya itu sudah tidak bisa dicocokkan lagi lah dengan kondisi dan perkembangan media pada saat ini gitu. Jadi revisi undang-undang penyiaran itu adalah keharusan, harus gitu. Nah, untuk menyesuaikan perkembangan zaman gitu kan. Tentu dengan lahirnya muncul platform digital baru, media-media baru, maka perlu payung hukum. Nah, setelah payung hukum itu ada, baru kita bisa berharap banyak gitu. Berharap banyak bahwa media-media berbasis internet ini betul-betul diawasi gitu loh. Sehingga bisa melahirkan siaran-siaran yang sehat, edukatif, kemudian memberikan informasi-informasi yang mendidik, menghibur, bukan cuma sekedar menghibur tapi mendidik gitu. Baik secara pendidikan, keagamaan, sosial, budaya, semuanya bisa melalui perantara media ini. Seperti itu Kang Jaw. Oke, kalau Kang Anton mungkin ada yang mau ditambahkan? Ya, kalau saya berharap sebenarnya SSJ ini kembali membuka biro-bironya di daerah. Biro ya. Ya, kalau saat ini kan sudah hanya operator mesin, pemancar dipemancarkan di MUX. Semua udah mati berarti ya di Jambi itu?
Hanya Masih tinggal ada? satu. Apa tuh yang masih? Yang ada birunya mungkin Kompas TV ya. Kompas TV masih Ya, ada. selebihnya sudah tidak ada lagi birunya, kantor. Nah, itu harapan kita kalau di sana ada, tentu sebenarnya sangat mudah kita berkoordinasi untuk konten siaran yang lokal yang kita harapkan bisa dipenuhi oleh mereka. Ya kalau mereka nggak ada orang juga kan Tidak nggak ada orang, bisa kita hanya bertemu dengan produksi konten security. lokal, ya. Iya, iya. Ya, itu. Ya baik, sahabat-sahabat sekalian ya dimanapun Anda berada, tadi kita sudah diskusi. Kayaknya sekarang juga udah waktunya makan ini ya. Sesuai janji nanti kita cari nasi liwet ya. Liwet. Sama peyem. Sama peyem. Peyemnya ada berapa macam kan ya lu? Ada peyem, ada peyempuan kalau gitu. Baik, sahabat sekalian, kita nanti ketemu lagi di On Mic edisi selanjutnya. Kalau sudah on mic-nya, semua bisa dibicarakan. Oke, terima kasih dari saya, Jalu Pradono Priambodo, bersama dengan rekan-rekan komisioner dari KPID Jambi, ada Bang Rahim dan juga Bang Anton. Kang Rahim dan Kang Anton, terima kasih sudah menyimak. Semua kekayaan Jambi mudah-mudahan bisa terus dikembangkan dan juga bisa dipromosikan ya melalui lembaga penyiaran kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.